Obsesi, obsesi. Na 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 na. Obsesi. Obrolan seputar farmasi. Halo Sobat Farmasi, kembali lagi di Farmakopedia bareng aku Nabila Ayu dari Angkatan 2023. Nah, Farmakopedia kali ini kita akan ngobrol santai yang dinaungi oleh Departemen Kajian Strategis BEM Fakultas Farmasi Universitas Airlangga untuk ngebahas isu-isu farmasi yang lagi relevan dan penting banget nih untuk kita update bersama. Dan di episode ketiga kali ini kita bakal bahas topik yang menarik, mengingat Indonesia itu mempunyai kekayaan bahan alam yang melimpah dan sekarang ini sedang marak untuk dikembangkan secara ilmiah, yaitu mengenai obat modern asli Indonesia atau OMAI. Nah, topik ini bakal kerasa deket banget sama kita sebagai apoteker karena membahas tentang potensi bahan alam dan arah perkembangan obat. Nah, pastinya aku nggak sendiri nih, karena kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa, yaitu Profesor Apoteker Raden Roro Retno Widiawati, Sarjana Sains, Magister Farmasi, Doctor of Philosophy. Selamat datang, Prof. Retno. Selamat datang, terima kasih atas undangannya. Terima kasih banyak, Prof, sudah hadir. Bagaimana Prof. Retno kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Oke, Prof, mungkin sebelum kita masuk ke yang lebih dalam nih ya, Prof, mungkin kita bisa mulai dari yang paling dasar dulu ya, agar Sobat Farmasi yang nonton tentunya punya gambaran awal. Oke, Prof, sebenarnya obat modern asli Indonesia atau OMAI ini bentuknya itu seperti apa, Prof? Apakah mempunyai perbedaan dengan jamu ataupun obat herbal tradisional itu, Prof? Silahkan. Oke, baik. Sebetulnya tadi sudah sampaikan ya, OMAI itu adalah obat modern asli Indonesia. Di mana itu merupakan obat herbal Indonesia yang diproduksi secara modern, terstandar dan terbukti ilmiah. Intinya di situ. Jadi dia ada dari sisi produksinya dengan menggunakan model yang modern, ada standarisasi dan ada bukti secara ilmiah. Nah, kalau kita melihat dari sisi apakah dia berbeda dengan jamu atau OHT, ya pastinya berbeda. Kalau jamu itu kan merupakan bahan yang digunakan secara ramuan secara turun-temurun, yang mana cara untuk menghasilkan, memproduksinya itu secara tradisional. Selain itu, kalau jamu itu yang digunakan sebagai bahan bakunya adalah Simplicia. Nah, kalau OMAI ini, bagaimana OMAI dengan OHT ya? Nah, ini bedanya begini. OMAI itu sebetulnya ada dua level. Bisa OHT, bisa fitofarmaka. Tapi yang utama orang itu lebih menyetarakan OMAI itu dengan obat fitofarmaka, gitu ya. Nah, kalau OHT ini adalah bahan baku yang digunakan berupa ekstrak. Dia sudah melakukan proses modernisasi, ada proses standarisasi dan udah ada kajian ilmiahnya. Namun kajian ilmiah yang dilakukan masih sebatas pada uji praklinik. Sedangkan OMAI ini dia sudah melewati sampai dengan masa uji klinik pada manusia. Nah, itu perbedaannya. Artinya di sini jamu tidak bisa kita anggap sebagai OMAI. Tapi OMAI itu OHT mungkin masih bisa sebagai level yang awal untuk bisa mencapai OMAI yang fitofarmaka. Seperti itu. Wah, berarti dari setelah tahu bentuk perbedaan bentuknya ya, Prof, ya, ternyata OMAI itu sudah melalui tahap klinis pada manusia. Nah, saya jadi penasaran nih, Prof, sebenarnya apa yang melatar belakangi munculnya konsep OMAI ini, Prof? Iya, OMAI itu muncul karena kalau kita tahu ya, Indonesia itu kan mempunyai kekayaan hayati yang luar biasa, banyak sekali. Nah, kita punya kekayaan hayati yang luar biasa, tapi kita masih mengimpor bahan baku obat, betul kan? Iya, betul, Prof. Nah, makanya dari itu kenapa kemudian muncullah OMAI ini tadi, karena kita punya kekayaan hayati yang luar biasa dan kita mempunyai kualitas yang sebetulnya bagus sekali obat-obat herbal yang ada di situ. Nah, ini pemerintah ingin mengoptimalkan kekayaan hayati tersebut dan juga untuk mengurangi banyaknya impor bahan yang ada. Iya, betul. Nah, selain itu ramuan-ramuan jamu yang ada di masyarakat itu juga banyak.
Nah ini pemerintah juga ingin yang mendorong munculnya omai ini, bahwasannya ramuan-ramuan dari jamu yang sudah ada itu tadi akan dikembangkan menjadi produk fitofarmaka, yang mana ramuan itu bisa dibuktikan secara klinis itu. Nah artinya kan masyarakat menjadi lebih percaya. Nah, seperti itu sebetulnya konsep awal munculnya omai itu tadi gitu ya. Wah, ternyata berangkat dari kita yang masih Indonesia ini masih mengimpor bahan baku obat. Betul. Jadi kenapa dengan kekayaan alam ini tidak kita manfaatkan saja gitu ya, Betul Prof sekali. ya? Selain itu sebetulnya kan tuntutan global ya, tuntutan global di dunia itu juga seperti kemarin pada saat saya kunjungan ke Thailand, mereka tidak mengklasifikasikan obat tradisional menjadi 3 seperti kita, tapi yang dijual atau dikenalkan ke masyarakat adalah obat tradisional yang memang sebetulnya sudah melalui uji klinik. Nah itulah seperti itu ya, mungkin tuntutan global yang seperti itu di negara yang lain, maka Indonesia pun harus bisa sama dengan mereka. Dan juga sekarang kalau kita lihat ya, hampir semua peneliti ya, dosen-dosen di Indonesia itu pasti mereka juga ada salah satu tanggung jawab untuk melakukan penelitian ya. Jadi penelitian riset yang sudah dilakukan ini sayang kalau berhenti di situ ya. Ini artinya harus dilakukan proses hilirisasi. Nah hilirisasi inilah juga menjadikan salah satu latar belakang munculnya omai itu tadi. Wah, menarik banget Prof, jujur ini. Nah, kalau misalkan bicara soal timeline-nya sendiri nih Prof, konsep omai ini mulai dipromosikannya sejak kapan Prof? Oke, omai itu sebetulnya muncul awalnya itu karena ide daripada salah satu perusahaan farmasi yang ada di Indonesia, yaitu Dexa Laboratory of Biomolecular Science yang merupakan bagian daripada Dexa Medica. Nah, mereka itu sudah melakukan penelitian dan melakukan pengembangan omai itu sejak tahun 2005 ya. Namun kemudian promosi itu mulai banyak digencarkan oleh pemerintah pada tanggal 21 Februari 2020 kalau nggak salah. Nah, di situ pemerintah mulai menyampaikan bahwasanya kita harus mengurangi ketergantungan impor terhadap bahan baku obat itu tadi dari sana. Nah, selain itu pemerintah kemudian melanjutkan dengan adanya pameran industri obat tradisional di tahun 2021, dan pada bulan Mei 2022 itu pemerintah meresmikan adanya yang namanya formulasi fitofarmaka. Artinya apa? Fitofarmaka ini nanti bisa menjadikan sebagai salah satu obat yang secara resmi yang bisa digunakan oleh masyarakat. Mungkin kedepannya, tahun depan ya, mungkin ya. Nah ini omai ini bisa masuk dalam daftar BPJS, bisa jadi seperti itu. Itu salah satu konsep formularium fitofarmaka yang disampaikan oleh pemerintah. Baik Prof, mungkin ini kalau misalkan kita lihat dari sisi pengembangannya, pasti ada ya Prof tantangan yang dihadapi oleh peneliti. Kira-kira itu tantangan terbesar yang meliputi apa saja Prof? Wah, ini banyak sekali ya. Terutama tadi kan permintaannya adalah dari sisi aspek ilmiah. Iya, ya. betul. Dari sisi aspek ilmiahnya dia, artinya kan memang betul-betul omai yang akan dilakukan ini, yang akan diproduksi atau diberikan kepada pasien atau kepada konsumen ini harus terbukti secara ilmiah dari sisi praklinik maupun dari sisi klinik. Yang kedua terkait regulasi. Nah, regulasi dari pemerintah itu juga. Nah, ini artinya kan pemerintah juga harus mendukung. Kalau memang mereka ini menginginkan omai akan masuk dalam formularium fitofarmaka menjadi salah satu obat yang akan diresepkan oleh dokter dan yang lain-lain, maka regulasi itu pun juga harus diatur, ya kan? Regulasinya harus diatur sehingga menjadikan regulasi yang lebih memudahkan oleh peneliti dan yang lainnya untuk bisa disampaikan. Kemudian teknologi, karena kan tadi bikinnya tidak sesederhana seperti pada jamu, gitu ya. Betul sekali. Nah, teknologi pun juga harus diperhatikan di sini. Dari sisi teknologi seperti apa nanti. Kemudian yang terakhir timbangan ekonomi. Ya. Artinya kan kalau jamu hanya simplisia begitu direbus, diminum begitu saja. Tapi kalau omai kan sudah melalui beberapa teknologi modern yang dilakukan, proses regulasinya yang juga lumayan agak panjang, nggak cuma agak ya, panjang gitu. Nah, ini pasti nanti dari sisi ekonomi jadi
mahal. Nah, betul. khawatirnya kalau terlalu mahal apa yang akan terjadi? Minatnya mungkin ya, Bah, Prof. betul sekali. Wah, beli obat modern saja lebih murah. Iya. Nah, itu adalah tantangannya yang terbesar dari omai yang akan dipasarkan nantinya. Seperti itu. Oke, Prof. Mungkin tadi itulah tantangannya. Berarti kalau misalkan bicara soal perkembangan omai hingga hari ini ya, Prof ya, mungkin sudah berapa banyak bahan alam yang berhasil dikembangkan menjadi produk omai ini, Prof? Oke, kalau saya lihat dari laporan di BPOM ya, tahun 2024 bulan September tahun lalu itu, bahwasanya Indonesia itu punya sekitar lebih dari 15.000 jamu. Kita punya 15.000 jamu, artinya banyak ramuan yang sudah dimanfaatkan secara temurun itu bisa nantinya berpotensi untuk dikembangkan menjadi omai itu tadi ya. Nah, ternyata ada 15.000 nih. Iya. Oh, hatinya berapa? Oh, hatinya 77. Jauh sekali kan ya? Bagaimana dengan omai itu sendiri? 22. Nah, ini bisa dilihat sangat istilahnya? Kejomplangan istilahnya ya, gitu ya. Ini sangat jauh sekali ya, dari 15.000 jamu obat herbal terstandarnya itu 77, sedangkan OHT-nya 22. Nah, ini artinya apa? Nah, ini ramuan yang sudah ada yang 15.000 itu tadi untuk bisa naik ke level menjadi omai itu sangat susah sekarang, masih susah ya. Makanya harapannya nanti dengan program yang disampaikan oleh pemerintah ini ke depannya akan lebih memudahkan produk-produk yang 15.000 yang sekarang ini statusnya levelnya sebagai jamu itu bisa dikembangkan menjadi omai ya, semakin banyak gitu ya. Seperti itu. Baik. Nah, Prof, saya ini penasaran banget ya, Prof, dari tadi kan itu jumlahnya masih sangat jauh antara jamu dengan omai ini. Nah, lalu dukungan dari sisi pemerintah ini sendiri bagaimana, Prof? Apakah sudah ada upaya yang dilakukan untuk mendorong perkembangan omai ini? Iya, betul sekali ya. Upaya dari pemerintah itu sudah mulai diberikan, salah satunya yaitu mereka memberikan suatu regulasi dan juga kerangka legal terkait dari obat omai tadi. Kemudian pemerintah juga mendorong hilirisasi. Nah, riset-riset dari peneliti khususnya yang ada di akademisi ya, yaitu banyak sekali yang sekarang didorong untuk menjadi omai itu tadi ya. Jadi tidak hanya sekedar berhenti untuk menghasilkan publikasi gitu ya. Nah, ini sekarang banyak sekali skema-skema pendanaan yang merupakan salah satu upaya dari pemerintah untuk memberikan proses hilirisasi dari produknya itu. Nah, selain itu industri pun oleh pemerintah digembar-gemborkan istilahnya ya, untuk berani mendukung baik industri maupun UMKM itu berani mendukung dalam proses pengembangan omai ini tadi gitu ya. Artinya nanti adanya integrasi antara riset, industri dan regulasi yang ada di pemerintah. Nah, kalau kita tahu di sini kan pemerintah itu ada dua ya yang berhubungan sekali dengan omai. Ada BPOM dan ada Kemenkes. Iya, Kemenkes ya. Nah, apa sebetulnya upaya dari BPOM sendiri? Nah, kalau BPOM itu mereka adalah lembaga yang nantinya akan menangani terkait regulasi, standarisasi dan pengawasan mutu obat itu tadi. Artinya nanti omai tadi yang sudah dihilirisasi antara perguruan tinggi dengan industri ini nantinya akan oleh BPOM akan ditangani dari sisi proses registrasi, standarisasi dan juga pengawasan mutunya. Baik mutu sebelum dia di-launching menjadi produk maupun setelah pasca. Nah, kalau Kemenkes apa? Nah, Kemenkes ini perannya dia pada sistem pelayanan kesehatan dan juga pengembangan dan kebijakan kesehatan nasional. Artinya nanti si Kemenkes ini akan mengeluarkan, kemarin udah ya dikeluarkan tahun 2022 ya, sudah dikeluarkan formularium fitofarmaka. Nah, ke depan akan ada kebijakan-kebijakan lagi untuk penggunaan omai itu tadi.
terus bagaimana mempromosikan OMA itu tadi, bagaimana Kemenkes juga akan mendukung riset dan juga kolaborasi, serta nanti akan melihat pemantauan pada kesehatan di masyarakat. Nah itu intinya di pelayanan, yang satunya di regulasi, begitu. Ya. Seperti itu ya Prof. Jadi memang untuk menciptakan produk OMA ini banyak dan tentunya panjang sekali prosesnya ya Prof. Betul. Nah setelah melalui proses yang panjang itu pastinya ada salah satu tantangan lain nih Prof, yaitu tentang bagaimana tenaga kesehatan, mungkin dokter ya yang ingin meresepkan OMAI, dan upaya apa yang dilakukan agar dokter atau nakes ini lebih percaya mau untuk menggunakan OMAI kepada pasiennya, begitu Prof. Nah itu tadi itu yang susahnya di situ ya. Tenaga kesehatan ini bagaimana supaya dia percaya dengan produk OMA ini ya. Salah satunya ya harus melalui bukti ilmiah. Artinya bukti ilmiah dari hasil riset yang sudah dikembangkan menjadi OMA itu harus betul-betul kuat. Di sana bukti ilmiahnya kuat, ada uji praklinik dan juga ada uji klinik tadi kan ya. Kemudian ada regulasi yang resmi yang juga akan mengatur di situ, sehingga dokter atau tenaga kesehatan ini percaya dia sudah ujinya benar-benar oke, secara regulasi memenuhi persyaratan gitu ya. Nah ini penting. Nah selain itu mungkin pemerintah juga perlu adanya komunikasi ya dengan tenaga kesehatan itu, dengan adanya mungkin edukasi berkelanjutan atau mungkin meminta tenaga kesehatan itu untuk terlibat dalam kegiatan riset itu juga. Nah, sehingga kalau beliau ikut terlibat kan mereka jadi akan percaya. Nah, itu salah satunya juga di sana ya. Baik Prof, tadi kan dari sisi tenaga kesehatannya sudah, lalu pastinya ini akan datang juga Prof dari masyarakat yang terkadang ini masih menyamakan OMAI dengan jamu. Nah, kira-kira adakah strategi komunikasi yang menurut Prof ini paling efektif untuk mengedukasi masyarakat mengenai perbedaan antara keduanya dan mempercayai produk dari OMAI itu sendiri? Iya, ini juga ya mungkin dari komunikasi efektifnya ya itu mungkin kita bisa melalui edukasi berbasis bukti. Artinya apa? Pada saat melakukan seperti apa ya, penyuluhan mungkin ya, atau dari sisi mungkin kalau sekarang orang sukanya lewat sosial media dan yang lain-lain gitu ya. Nah ini juga bisa seperti itu, tapi ada bukti-bukti yang mengarah ke keberhasilan OMA itu dari sisi uji kliniknya dan yang lain-lainnya. Nah seperti itu. Artinya edukasi ini berbasis bukti, kemudian ada branding yang jelas di sana. Branding ini juga sangat penting sekali sekarang. Terus ada keterlibatan tenaga kesehatan. Nah kita tidak bisa memungkiri ya bahwasannya masyarakat Indonesia itu kalau yang bilang atau yang menyampaikan bukan tenaga kesehatan, mereka nggak percaya gitu kan. Makanya tetap butuh adanya keterlibatan tenaga kesehatan di sana untuk melakukan kampanye digitalisasi, kampanye secara langsung, edukasi secara langsung kepada masyarakat. Itu. Wah, ini sebuah perjalanan yang kompleks ya Sobat Farmasi menuju terciptanya produk OMAI. Oke, terakhir mungkin ya Prof ya, agar OMAI ini nggak hanya kuat di pasar domestik, kira-kira strategi apa yang dibutuhkan supaya bisa bersaing di pasar global Prof? Wah, berat nih, di dalam negeri belum terselesaikan, minta yang di luar negeri nih. Ya, baik ya. Jadi kalau kita memang mau sampai dengan ke pasar global ya, itu memang harapannya dari pemerintah ya, amin. Karena memang kita karena keragaman hayati tadi itu banyak sekali ya. Artinya apa? Kualitas daripada produk OMAI-nya itu harus sesuai dengan standar internasional gitu ya. Betul. Kalau kita pernah belajar kan waktu dulu ada istilahnya farmakope herbal Indonesia. Negara-negara lain pun juga memiliki standar yang sama, hampir sama dengan kita. Ini kita membuat obat OMAI tersebut sesuai dengan standar internasional di situ. Jadi kualitasnya harus sesuai dengan standar internasional. Kemudian bukti ilmiahnya itu diakui secara global. Makanya banyak sekali publikasi-publikasi internasional yang dimana tidak hanya publikasi-publikasi yang yang memang betul-betul dia standarnya
diakui oleh masyarakat. Misalnya yang punya impact faktor yang tinggi seperti itu ya. Kemudian selain itu kita juga harus memproteksi kekayaan intelektual kita. Artinya apa? Paten perlu sekali. Paten, nah ini perlu sekali ya. Jangan sampai kita yang menemukan Tapi malah diklaim dengan yang lain. itu, paten juga perlu ya. Artinya di sini dengan paten tersebut sudah diklaim oleh kita, maka secara global masyarakat orang lain dari luar negeri itu pun mereka tidak bisa mengklaim, sehingga mau tidak mau mereka harus membeli di Indonesia. Itu salah satu strategi supaya kita bisa bersaing secara global. Kemudian juga perlunya adanya kolaborasi dan distribusi dengan internasional, dengan luar negeri ya. Jadi tidak hanya melakukan kegiatan itu sendiri, tapi kita ada kolaborasi dengan luar negeri. Nah, sehingga ada pengakuan di sana gitu loh. Pada saat melakukan branding, pemasaran, di situ disebutkan tidak hanya orang Indonesia, tapi ada kolaborasi dari luar. Nah, seperti itu. Itu kan juga akan bisa menjadikan satu nilai tambah gitu ya, nilai tambah secara ini ya. Itu. Kemudian ya ada mungkin branding ya, branding itu juga penting sekali, branding dan juga edukasi di secara internasional. Itu sih rasanya kalau dari saya. Wah, menarik sekali ya ngobrol tentang Omai ini, karena ini sebuah potensi yang sangat besar ya Prof, apalagi Indonesia tadi seperti yang dikatakan memang memiliki banyak sekali kekayaan bahan alam yang tentunya sangat disayangkan jika tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Oke. Betul. Prof, mungkin itu tadi kan sudah pertanyaan terakhir ya sebelum kita tutup. Mungkin Prof Retno bisa memberikan pesan kepada sobat farmasi yang sedang menonton hari ini. Wah, ini dadakan ini. Baik, pesan dari saya yaitu cintailah budaya kita sendiri, cintailah produk-produk Indonesia ya, salah satunya dengan mengkonsumsi omai itu tadi ya. Ini jadi artinya apa? Pada saat kita sakit kembalilah ke bahan alam. Wah, ini brandingnya langsung masuk ya Prof ya. Oke. Baik sobat farmasi, itu tadi obrolan kita tentang obat modern asli Indonesia. Wah, ini sudah nggak kerasa ya, ternyata sudah di akhir sesi. Terima kasih juga untuk sobat farmasi yang udah stay hingga akhir video ini, dan tentunya terima kasih sebesar-besarnya untuk Prof Retno. Sama-sama, semoga bermanfaat. Amin Prof, karena ini ilmunya sangat bermanfaat sekali untuk teman-teman di rumah juga tahu bahwa ini loh potensi kita, apoteker di Indonesia gitu ya Prof ya. Baik, terima kasih banyak ya Prof. Baik sobat farmasi, itu tadi. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Saya Nabila pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan dan terus ikuti informasi farmasi terkini hanya di Farmakopedia. Sampai jumpa. Sampai jumpa.